Salam Indonesia, halo apa kabar, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Tanpa terasa hari ini sudah akhir pekan, sudah masuk kembali lagi malam minggu dan besok minggu, Senin dan begitu seterusnya nanti ketemu malam minggu lagi. Dan ada tema menarik di malam minggu ini terutama bagi pasangan yang barangkali mau menikah di bulan ini atau barangkali bulan depan. Ini menarik. Apalagi yang menarik lagi temanya ini tentang pernikahan etnis. Bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat atau pandangan siapapun terhadap persoalan atau barangkali peluang terjadinya pernikahan etnis. Ini menarik karena di beberapa negara ini sering terjadi dan di Indonesia pun ini juga tampaknya tak lagi terbendung. Kadang-kadang ada pernikahan antar agama, pernikahan etnis dan sebagainya. Nah, di siang ini kita akan ambil tema bagaimana kita berkompromi dalam pernikahan beda etnis. Sejauh mana sebenarnya keindahan pernikahan etnis ini menyimpan keindahan betul atau justru menimbulkan persoalan serius dalam persoalan pernikahan antar etnis. Kita akan bersama ada Mbak Nurina Wardani dari Rifka Anissa. Mbak, saya manggil Mbak Nina ya? Iya, betul. Mbak Nina, selamat siang. Baik, dan yang kedua ada peneliti sosial dari UGM ya Mas ya. Ini belum pindah ini makanya ini. Kalau bisa di S2. Mas Rian Sugiarto, Mas Rian, selamat sore Mas Rian. Selamat sore. Baik, dan pemirsa nanti seperti biasanya saya mengundang Anda berkomentar boleh, memberikan interaksi boleh, atau barangkali ingin sharing berbagi pengalaman bagaimana indahnya atau apa ya ruwetnya pernikahan dalam etnis. Saya tunggu di line telepon 02744516 3 kali atau di 02744517 kali. Pertama Mas Rian. Mas Rian, ini sehat Mas Rian? Ya. Kayaknya enggak capek gitu. Karena sangat santai ini Mas. Soalnya hari kenapa? Weekend, jadi harus santai baik. Harus santai ya. Atau karena terlalu banyak ngurusi persoalan sosial gitu ya. Mas Rian, ini kan menarik. Pernikahan beda etnis. Ini sebenarnya sudah kalau kita bicara data di Indonesia ini sudah dimulai tahun berapa sih catatan? Saya kira mau melacak ke sana agak susah. Susah ya? Karena hampir tidak bisa ditemukan kemudian etnis murni Jawa itu dari mana. Kalau dilacak dari sisi paleoantropologi kan pertemuan Jawa, Makassar dan sebagainya itu tidak murni bahwa mereka etnis Jawa seterusnya. Jadi kalaupun kemudian ada perkawinan atau pernikahan antara budaya yang satu dan yang lain, saya kira bahkan sebelum Indonesia ada, saya kira itu sudah dilakukan kayak itu. Dan itu sesuatu yang sangat wajar, manusiawi kayak itu. Dan kalau kemudian dipertanyakan sejak kapan itu, barangkali sejak manusia di Nusantara ini ada, saya kira sudah terjadi ya sebenarnya. Terjadi artinya ini bukan lagi hal baru sebenarnya kita bicara ini ya. Tapi gini Mbak Nina, kalau di Rifka, pernikahan beda etnis, ini kan menarik ya. Kita nggak lihat, apakah di Rifka juga ada data? Saya bicara soal data dulu. Bagaimana sebenarnya proses perjalanan pernikahan beda etnis ini? Katakanlah mungkin ada laporan, pengaduan ke tempat Rifka gitu. Sebetulnya permasalahannya bukan cuman karena dia beda etnis sih. Beberapa kasus yang masuk ke Rifka itu. Tapi memang ada dari pasangan-pasangan yang masuk ke Rifka etnisnya berbeda. Etnis di sini mungkin bukan cuman dari Indonesia dengan negara lain ya, tapi juga antar suku. Misalnya Jawa Tengah dengan Sumatera gitu, atau mungkin Sulawesi dengan Surabaya, Jawa juga gitu ya. Tapi memang kebanyakan sih permasalahannya bukan cuman karena beda etnis itu, tapi ada permasalahan-permasalahan lain yang misalnya karena beda etnis itu kan mereka harus melakukan penyesuaian gitu kan. Nilai-nilainya kan templuk jadinya. Templuk tuh apa ya? Jadi percampuran gitu ya. Jadi percampuran nilai-nilai gitu kan. Karena nilai-nilainya berbeda itu mungkin kalau individunya sendiri kurang bisa melakukan penyesuaian diri, mungkin dia akan kaget gitu. Disitulah biasanya clash itu terjadi. Gitu. Tapi kalau clash terjadi itu kan sebelumnya kan sudah ada komunikasi ya Mas Rian ya.
Kalau komunikasi antar etnis katakanlah, misalnya Jawa dengan Sumatera atau Sumatera dengan Kalimantan dan sebagainya. Ini prosesnya ketika belum menikah, menurut Mas Rian, apakah memang semuanya masih terlihat basa-basi, masih terlihat menyimpan diri atau bagaimana, Mas Rian? Saya kira itu komunikasi interpersonal antara satu person dengan person lainnya, gitu ya. Artinya setiap orang ketika menyatakan pernikahan itu kan membawa budaya masing-masing kalau itu dari antar etnis. Nah, dalam masa kalau kita bisa membincangkan itu masa pacaran, saya kira proses komunikasi penjajakan itu ada. Artinya tiap orang punya kesempatan untuk mengetahui kebudayaan dari tiap-tiap pasangannya. Apakah seperti ini ataukah bahkan tiap keluarga punya kebiasaan yang berbeda-beda juga, dan ini menjadi salah satu saya kira pertimbangan setiap orang untuk melangsungkan pernikahannya akan menjadi seperti apa rumah tangganya kayak gitu. Jadi komunikasi itu menjadi satu yang penting untuk melihat sosok yang akan menjadi pasangan saya itu sosok yang seperti apa, dengan kebudayaan asal yang seperti apa kayak itu. Nah, ketika kemudian bersepakat untuk membangun keluarga, kesepakatan membentuk keluarga yang seperti apa, dengan ciri kebudayaan apa yang mau disepakati kayak itu. Bagi saya misalnya pernikahan itu kan bukan kesepakatan apa mendominasi apa, siapa mendominasi siapa, tapi kesepakatan untuk tadi bertumbuh bersama dengan budaya masing-masing kayak gitu. Tetapi kemudian ada kesepakatan dari kebudayaan mereka yang barangkali dari si kebudayaan asal tidak boleh dilanggar gitu. Dan itu yang kemudian harus dikomunikasikan dengan bagus agar dalam rumah tangga tidak ada clash yang berarti kayak itu. Kalau konflik-konflik kecil terkait kebudayaan asal saya kira itu wajar, itu dinamika. Wajar ya. Tapi kan gini, kadang-kadang masyarakat kita itu kan juga kadang-kadang latah juga sih. Ya. Kalau menikah katakanlah ada pasangan Jawa dengan Jawa, Sumatera dengan Sumatera, udah biasalah. Betul. Ada satu percobaan itu, bagaimana kalau kita menikah antara Jawa dan Sumatera tanpa ada rasa cinta misalnya gitu. Baik, kita break sebentar dan kita akan kembali bincang hari ini masih bagaimana kita bicara kompromi pernikahan beda etnis. Kami kembali sesaat lagi. Baik, menikah coba-coba atau menikah dilandasi karena rasa cinta. Ini yang akhirnya menjadi pergulatan. Ketika juga ada tadi disebutkan mencintai katakanlah kalau Jawa dengan Jawa, tapi ini katakanlah Indonesia dengan negara lain misalkan, apakah itu Australia atau Belgia atau yang lain. Tapi Mas Rian yang menarik kan gini, masyarakat kita itu kan gengsinya kan luar biasa, mau menikah aja gengsinya luar biasa ini, ya kan? Lebih enak dipandang Indonesia dengan Amerika daripada Indonesia dengan Indonesia. Betul. Apakah tuntutan etnis ini juga salah satunya tadi ada dasar gengsi tadi yang muncul? Saya kira justru karena persoalan inferioritas kita sebagai orang Indonesia ya, ketika memilih orang luar atau bule sebagai pasangan gitu kan, wahnya itu karena mereka bule aja, kira-kira seperti itu. Padahal jadinya sama aja gitu ya? Saya kira sama aja. Sama aja. Kalau bicara soal cinta kayak itu yang kemudian menikah kayak itu ya apapun yang kemudian menjadi menarik. Tapi kalau kemudian ada embel-embel gengsi dan sebagainya, saya kira ketika bertemu dengan teman-teman dari luar. Ini ada foto-foto menarik ini. Foto-foto inilah. Ini pernikahan Indonesia dengan negara lain. Kalau kita lihat ini kan kayaknya mesra ini ya. Kan ya, foto yang di luar kan mesra, indah, bercanda semua. Tapi kan nggak tahu. Setelah ini masih bertahan. Nah ini contoh nih. Ini lagi nih. Dengan pakaian adat Jawa. Ini laki-lakinya dari mana kita nggak tahu ini. Mas Rian, komentar dong. Gimana ini? Ya saya kira fenomena ini banyak terjadi ya. Dan bahkan banyak dilakukan oleh indolog-indolog yang bekerja atau melakukan penelitian di Indonesia.
dan itu jamak sekali terjadi dan apa namanya berlangsung sangat biasa saya kira. Sangat biasa. Sangat biasa. Artinya alkulturasi yang terjadi antara dua budaya itu juga biasa. Itu pertemuan karena Tuhan atau pertemuan karena lingkungan aja sebenarnya itu? Sangat mungkin dua-duanya. Sangat mungkin dua-duanya. Artinya Indolog datang ke Indonesia, mengkaji itu, kemudian betah di sini, merasa menemukan mungkin pasangan yang lebih eksotis dari negaranya misalnya. Itu kan banyak alasan yang kemudian bisa dibenarkan dari hal itu. Itu yang saya kira berjalan wajar. Artinya yang dalam tanda petik kawin kontrak pun itu banyak terjadi loh. Jadi meski menimbulkan polemik. Betul. Mesti menimbulkan polemik itu. Artinya fenomena itu bahkan sangat lama terjadi di Indonesia. Saya kira bahkan indolog-indolog yang punya kajian lengkap soal Indonesia melakukan penelitian-penelitian di Indonesia banyak melakukan hal itu. Bicara penelitian, Mbak Nina, di Rifka pernahkah ada katakanlah membagi sampling ke masyarakat, terutama perempuan? Kira-kira besok suaminya pengen dari mana gitu? Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Tetapi dari hasil pandangan Rifka, gejala wanita atau laki-laki Indonesia ini untuk lebih memilih calon suami atau calon istri dari negara lain gitu sangat kuat atau sifatnya hanya temporer saja? Ini kembali ke individunya masing-masing sih ya Mas ya. Maksudnya saya masih berpendapat bahwa ketertarikan atau cinta itu berperan besar dalam pengambilan keputusan apakah seorang wanita mau menikahi pria itu atau tidak gitu. Tapi kalaupun dalam suatu kesempatan dia bertemu dengan cowok nih misalnya, dan kebetulan cowok itu dari luar negeri gitu, dan kebetulan dia merasa tertarik, baik mungkin karena satu visi ke depannya atau mungkin karena nyambung kalau diajak ngomong, dia merasa nyaman segala macam, itu bukan tidak mungkin dia akan memilih pria itu, oh iya saya mau menikah dengan dia gitu. Tapi apakah tidak karena faktor media massa misalnya gitu ya, akhir-akhir katakanlah dalam 3 tahun terakhir televisi marak menyajikan info-info selebritis. Terakhir si Nikita dengan Digo dan sebagainya. Apakah ini juga tidak sebenarnya anak nggak gaul dong kalau nggak nikah dengan anak misalkan dari Amerika dan sebagainya gitu? Gimana? Sebetulnya ini fenomena sudah lama sih ya. Maksudnya anggapan bahwa aku mau menikah dengan pria dari luar negeri, biar anakku nanti ganteng atau cantik atau bisa jadi model atau apa gitu. Atau mungkin aku mau menikah dengan pria luar negeri karena mungkin jika aku menikah dengan dia nanti kehidupanku akan seperti yang kubayangkan. Mungkin menikah tanpa cinta atau menikah dengan cinta? Menikah dengan cinta sih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan menikah dengan cinta. Ya kalaupun ada dua-duanya itu saya kira ya itu nanti kembali ke pasangan ya. Artinya kalaupun ada konflik di dalam kan upaya penyelesaiannya yang lebih saya kira lebih lebih harus dikedepankan. Bagaimana tiap pasangan kemudian menjalin komunikasi. Saya nggak ada alat deteksi mengukur Anda itu mau menikah dengan orang luar negeri ini karena cinta atau tidak, nggak ada yang alat untuk mengukur itu ya. Atau pertanyaan bisa dibalik, Anda itu mau menikah dengan orang Indonesia karena apa? Kira-kira itu. Atau justru yang lebih agresif itu orang-orang Indonesia pengen menikah dengan orang luar negeri kan gitu. Ya. Nah sekarang kita lihat Mas, di dalam barangkali kita lihat contoh di Jawa lah, kita di Jogja itu ya. Di Jawa itu kan juga ada anggapan, misalnya ada orang tua yang mengatakan, yo nek nikah nek golek bojo jadah dulu ya. Kalau mencira itu kan masih ada kan orang tua seperti itu. Masih ada. Ada pertentangan kultur orang-orang tua made in lama dengan anak-anak produk baru. Gimana nih Mas Tian? Persoalan-persoalan dari aspek sosialnya ini. Ya kalau dari sisi kebudayaan yang dipegang orang-orang tua kita zaman dulu, saya kira keinginannya adalah menjaga bagaimana kekerabatan di antara mereka itu tetap terjalin ya itu. Tapi saya kira ke arah kesini itu menjadi lebih renggang gitu ya. Artinya punya remaja bahkan pemuda atau pemudi pun punya preferensi yang lebih besar soal ketertarikannya terhadap lawan jenis.
kemudian asal-usul kebudayaan, karena tadi soal media menawarkan banyak sekali alternatif kemana mereka harus melakukan itu, yaitu. Dan kalaupun itu kemudian mereka mendapatkan fasilitasi ke arah sana, saya kira tadi barangkali ada motif untuk nah istilah kasarnya mungkin memperbaiki keturunan atau apa namanya memperluas jaringan dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak bisa dihindarkan ya. Saya mungkin Mas Rian, Mbak Ina juga masih ingat atau pemirsa juga masih ingat dulu di Jogja itu ada fenomena kaki tukang becak. Waktu itu ada wanita Jepang. Itu yang tertarik dengan tukang becak itu karena lihat mohon maaf kempolnya tukang becak itu. Dan ini yang mengilhami itu. Dia menikah tanpa cinta loh ya, menikah hanya karena lihat ketika ngejot itu tertarik itu dan seperti itu. Nah Mbak Nina ini kan langka, akhirnya sampai sekarang kita nggak tahu. Prosesnya mudah-mudahan masih langgeng antara tukang becak dengan wanita Jepang itu. Nah Mbak Nina sekarang kita lihat, kalau data dari Rifka, katakanlah adakah persoalan antara pernikahan beda negara ini? Di tempat Rifka ada berapa kasus yang ditangani? Sebetulnya saya nggak tahu pasti kasusnya ada berapa sih, tapi yang jelas ada. Ada ya? Ada. Kebanyakan karena apa Mbak Nina persoalan itu? Kebanyakan kalau kita lihat sih karena maksudnya apa ya? Atau karena tidak ada harmonisasi lagi gitu? Bukan karena tidak ada harmonisasi lagi, tapi ketidakstaraan gender yang masih dianut oleh si prianya kepada si wanitanya. Itulah. Misalnya ya proses terjadi kekerasan itu kan awalnya karena adanya relasi yang tidak setimpang. Adanya relasi yang timpang gitu kan. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Kebanyakan sih seperti itu. Tapi kalau tentang kesulitan menyesuaikan diri gitu sepertinya tidak ya, tapi lebih ke situnya. Kemudian persoalan itu bisa diatasi atau endingnya ini akhirnya patah hati gitu? Kita sih melakukan proses konseling ya, baik kepada korban maupun kepada suaminya si korban yang melakukan itu kepada dia. Dan dia sih perlahan-lahan bisa terbuka pikirannya, oh iya ya gitu kan, terus kenapa aku melakukan itu ya kepada istriku ya gitu. Itu saya rasa itu bukan karena berbeda etnis, tapi lebih kepada ketidaksetaraan relasi yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Bukan juga karena kultur ya? Bukan juga karena kultur. Oke, barangkali memang ada persoalan si istri sudah nggak tahan kan gitu ya? Iya, ada persoalan di mana si lelaki ini melakukan kekerasan kepada istrinya. Kekerasannya bentuknya apa sih? Kekerasan fisik, kekerasan psikis. Kekerasan fisik itu kan menyebabkan kekerasan psikis juga. Oke, baik Mas Rian, contoh ya, artinya kita nggak tahu sih, sayangnya kita nggak punya data itu di Indonesia itu yang menikah dengan negara lain ada berapa gitu, dari sekian katakanlah 300 juta lebih rakyat Indonesia itu sampai hari ini yang menikah itu berapa itu. Tetapi apakah arah pernikahan antar bangsa ini akan marak di Indonesia, Mas Rian? Kalau marak dengan ukuran tertentu saya kira sangat mungkin Mas ya. Artinya sangat mungkin. Proses migrasi kemudian juga pekerja ataupun sekolah yang saling timbal balik, yaitu apakah dari Indonesia ke luar atau dari luar ke Indonesia, itu kan sangat memungkinkan adanya pertemuan ke arah sana gitu. Jadi kalaupun itu terjadi saya kira tidak bisa dihindari gitu ya. Iya. Bahwa dengan motif cinta ataupun apapun tidak ya. Itu kalaupun ada saya kira itu hak warga negara untuk menentukan pilihan pasangannya masing-masing kayak gitu. Dan cinta itu kan hak individu ya. Betul gitu. Dan artinya menempatkan di mana itu kan hak mereka sendiri yang tidak boleh diganggu toh gitu. Iya. Pernikahan itu kan juga ada beberapa faktor kan yang bisa menyebabkan terjadinya pernikahan itu. Yang pertama bisa karena cinta itu tadi, terus ada faktor ekonomi juga, terus ada faktor sosial juga. Gitu. Jadi dia menikah karena ingin meningkatkan derajat dia, terus saya menikah karena faktor ekonomi juga gitu kan, dia bisa memenuhi kebutuhan ekonomi saya dan nantinya keluarga saya gitu. Oke, baik, tapi kalau kita lihat ada contoh lagi
di Pakualaman itu juga ada seorang wanita itu yang menikah dengan bule juga. Dan bule itu bisa beradab langsung dengan masyarakat. Ya memakai sarung dan sebagainya itu. Nah sekarang Mas Rian, sejauh mana sebenarnya kompromi masyarakat terhadap pernikahan beda etnis ini? Kalau di Jawa saya kira punya nilai keluasan yang besar ya. Iya. Jawa itu bahkan menjadi semacam melting pot semua kebudayaan yang ada dari luar negeri sekalipun. Itu kenapa indolog-indolog yang terjun di Jawa, saya kira mereka fasih dengan kebudayaan Jawa. Romo Magnis misalnya kurang Jawa apa kalau dilihat dari sisi pengetahuan dia. Kemudian Profesor Makbubet di CRCS juga saya kira punya pengalaman besar soal itu. Nah, masyarakat saya kira sangat welcome dan saya kira senang ketika ada tadi orang-orang dari luar kemudian menikah tinggal di Jawa kayak gitu dan berperilaku Jawani. Itu kan saya kira ketemu dengan sosok semacam itu ya saya kira akan senang gitu ya bahwa kebudayaan kita Jawa khususnya ada yang menyenangi dari luar di luar kebudayaan kita kayak gitu. Atau parahnya lagi ada bule yang lebih Jawani ketimbang masyarakat Jawa ya. Betul. Iya betul. Ini kan lebih banyak. Betul. Lebih banyak kan. Artinya ketika kita bicara bahasa Inggris ternyata dia menggunakan bahasa Jawa yang sangat luar biasa gitu. Iya. Mbak Nina, kalau kita lihat katakanlah tadi ada persoalan di Rifka dan sebagainya. Kebanyakan itu endingnya dia akan kembali rujuk atau akan ada keputusan yang berbeda. Atau sedang dalam proses ditangani nih, belum ada kesimpulan nih? Sedang dalam proses ditangani sih sebetulnya. Tapi arahnya gimana? Arahnya? Arahnya sih kita lihat baik ya, cuman kan memang ada beberapa fase, jadi tidak bisa beberapa kali konseling langsung rujuk lagi, langsung baik lagi dan berjalan dengan mulus tidak ada apa-apa gitu kan. Tapi bertahap. Tapi kalau nanti katakanlah nanti keluar rekomendasi dari Rifka kepada si pasangan ini, ini rekomendasinya mohon maaf ya, Anda rujuk lagi atau mohon maaf, Anda bisa saja itu. Gimana? Kita nggak merekomendasikan seperti itu sih sebetulnya, semua keinginan berasal dari klien. Oh, klien. Jadi klien kita cuman membantu dia untuk membuka wawasannya gitu loh mengenai apa yang sebetulnya sedang terjadi. Tapi untuk keputusan cerai atau ada rujuk, pasangan, tetap ada di pasangan ya. Oke. Itu tetap datang dari klien. Tapi kalau misalkan katakanlah kan ada Mas Rian, Mbak Nina, seorang pasangan ini sekarang oke lah, ini bukan mudah-mudahan bukan menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi kecenderungan untuk melakukan kesalahan pasangan itu kan sangat terjadi itu. Ya. Nah sekarang kalau persoalannya pertanyaan kemudian bagaimana cara menyelesaikan persoalan ketika ada pasangan yang berasal dari Indonesia dan negara lain. Kita break sebentar dan bincang hari ini kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali tentang kompromi. Artinya kompromi pernikahan beda etnis. Saya menunggu Anda untuk berkomentar, sharing di 027445163 kali atau di 027445173 kali. Mas Rian, kalau sekarang kita lihatlah plus minus pernikahan beda etnis. Plusnya ini kira-kira apa? Minusnya apa saja? Ya. Kalau salah satu sisi positifnya mungkin tadi agak kasarnya mungkin satu persoalan gengsi ya, menaikkan tingkat pembeda dengan lingkungan sosialnya gitu. Itu satu. Yang kedua saya kira termasuk juga bagaimana motif tadi ekonomi yang disebutkan Mbak Nina tadi, bagaimana ketika berpasangan dengan orang luar yang kira-kira dia lebih safe secara ekonomi itu dipilih gitu. Itu yang kedua. Kemudian saya kira juga tingkat individual yang tinggi yang kemudian tidak terlalu bisa direpotkan dengan tetek bengek soal sosial.
Itu mungkin salah satu plusnya ketika menikah dengan orang luar negeri atau etnis dari luar kayak gitu. Karena di luar bagaimanapun kan nilai individualitasnya tinggi gitu ya. Jadi urusan keluarga ya sudah mereka berdua. Kalau di kita mungkin di Jawa ya ada satu keluarga bermasalah, keluarga asalnya ikut. Atau berarti tetangganya juga tahu ya? Ya, gitu saya kira. Baik, kita terima dulu Mas Rian. Ada Ibu Tia di Baciro. Ibu Tia, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, silakan Ibu. Ini Pak, saya sangat tertarik dengan tema diskusi sore ini ya. Kalau di situ judulnya kompromi pernikahan antar etnis gitu ya. Masalahnya sebenarnya kalau menghadirkan Rizka Anissa tentu saja menyorotnya lebih bukan masalah apakah orang pelakunya, apakah kompromi itu terjadi antar orang asing dengan orang lokal Indonesia atau orang sama-sama orang Indonesia. Dan karena konflik di sana yang ditangani konfliknya. Nah ini saya rasa kalau memang ini saya menanggapinya agak kurang ini mestinya menghadirkan pelaku pernikahan campuran gitu ya, sehingga arahnya lebih bagaimana mereka melakukan kompromi ketika ada masalah. Nah saya pernah bertemu dengan teman saya seorang psikolog yang terkenal di Jogja. Beliau cerita bahwa banyak pernikahan antara orang Indonesia dengan orang asing, bule terutama ya ini, yang sudah agak tua-tua gitu, jadi mereka pensiun. Ternyata pernikahan ini lebih banyak dimotivasi oleh ekonomi, artinya sudah terjadi kesenjangan sejak awal, seperti yang dikatakan Mbak Nurina atau siapa Mbak Nurina kalau nggak salah ya tadi. Jadi ada ketidakseimbangan relasi kuasa di situ. Jadi yang bule ini sangat secara ekonomi sangat dominan, sehingga yang terjadi adalah sering terjadi kekerasan, sekalipun bukan kekerasan fisik, tetapi itu ternyata sering menjadi bahan yang dipakai untuk menekan si pihak perempuan. Dan menurut beliau, teman saya ini, banyak klien-klien beliau yang seperti itu. Nah ini kan sesuatu yang di bawah permukaan yang nggak mungkin keluar ya. Nah makanya kalau saya melihat tema ini diangkat sebenarnya sangat menarik. Nah Mas Rian ini peneliti kalau nggak salah. Kalau beliau itu memang punya concern yang serius tentang ini, itu sesuatu yang sangat menarik untuk diangkat saya rasa. Sehingga bisa ditarik ke permukaan. Seperti kasus kekerasan terhadap perempuan itu dulu juga tidak terlihat, tapi toh akhir-akhir ini sudah banyak yang berani terbuka untuk mengangkat masalahnya. Ya, dan masalah itu memang ada betul. Ya, kenapa saya diskusi dengan teman saya yang tadi? Karena saya pernah dicurhati salah satu korban yang betul-betul menderita karena secara psikis dia terus-menerus ditekan oleh suaminya, yang jadi dia mengungkit-ungkit, kamu tuh ibaratnya dulu piring, saya angkat menjadi seperti ini. Wah itu sudah betul-betul kalau saya dengar itu, saya itu rasanya juga nggak rela gitu ya. Pertama karena itu jelas melanggar harkat kemanusiaan ya. Yang kedua itu juga saya sebagai orang Indonesia itu juga miris gitu ya melihat nasib beliau, perempuan yang menjadi korban seperti ini. Jadi pertanyaan saya sebenarnya, apakah memang sudah pernah, kalau tadi saya menyinggung Mas Rian, barangkali saya usul kalau memang belum ada, masalah ini perlu untuk diteliti lebih jauh. Tentu saja saya strateginya memang harus sangat smooth gitu ya, supaya bisa mendapatkan betul data yang betul-betul akurat gitu ya, karena tidak mudah saya rasa mengungkap hal seperti ini. Nah sampai sekarang apakah memang sudah ada data semacam itu yang bisa kita jadikan acuan? Baik, terima kasih Bu Tia. Baik, maturun Bu Tia di Baciro. Ada dua pertanyaan tadi soal relasi, memang ada betul. Mbak Bu Tia juga melihat seperti itu. Mas Rian dulu, dikomentar dong, gimana itu? Ya, data ini penting, memang data ini penting. Saya kira beberapa penelitian relasi pernikahan dengan beda negara ini sudah dilakukan ya. Memang beberapa di antaranya merujuk pada kekerasan karena ketimpangan relasi itu.
ini terutama karakteristik tiap negara juga berbeda. Dari beberapa kajian yang dilakukan, orang-orang Eropa itu karena lebih lebih halus dalam tanda petik gitu, ketimbang laki-laki yang berasal dari Arab misalnya kayak gitu. Tentu membawa konsekuensi peradaban dan kebudayaan berbeda yang mau tidak mau itu kemudian turut terbawa dalam pola komunikasi keluarga. Nah, pada titik tertentu sebenarnya kita bisa melihat itu dari bagaimana orang-orang atau pekerja-pekerja kita diperlakukan di negara penempatan. Misalnya kita melihat kasus TKI misalnya kayak gitu. Bagaimana orang-orang perlakuan laki-laki Arab terhadap perempuan Indonesia, bagaimana perlakuan laki-laki Malaysia misalnya terhadap Indonesia, itu saya kira salah satu representasi yang bisa kita munculkan untuk melihat karakteristik-karakteristik tiap pasangan dari negara yang berbeda dengan Indonesia misalnya kayak gitu. Itu faktor yang bisa jadi menjadi pemikiran ulang, kalaupun kemudian harus mencari atau menempatkan pilihan menikah dengan berbeda negara kayak gitu. Jadi kekerasan itu tidak bisa kita pungkiri ada. Datanya saya kira kalau diungkap tidak jauh beda dengan kekerasan-kekerasan yang dilakukan meskipun sesama etnis gitu ya. Jadi bahkan kecenderungan itu ada, lebih besar itu ada karena proses komunikasi tadi, kemudian ketimpangan itu kan ada perbedaan yang jauh, sehingga komunikasi untuk mencapai kesetimbangan dalam rumah tangga itu memang betul-betul dibutuhkan komitmen yang sangat kuat. Nah itu kan yang saya kira butuh energi yang sangat besar dalam rumah tangga untuk mencapai kesetimbangan itu kan. Jadi saya kira poin penting yang perlu ditumbuhkan di sana adalah bagaimana menumbuhkan proses komunikasi yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai satu kesetimbangan yang sama dalam rumah tangga. Oke, baik. Tapi kalau kita tadi soal relasi Mbak Ina, relasi kalau kita ambil katakanlah relasi itu memang ada satu tidak harmonis dalam relasi itu. Apa yang kemudian harus dilakukan pasangan tadi itu? Berkomunikasi jelas. Berkomunikasi. Iya, maksudnya begini, ketidakseimbangan atau ketimpangan relasi itu kan mungkin dirasakan oleh satu pihak, mungkin saja yang lain pihak tidak merasakannya, gitu kan? Karena seumpama saya dengan suami saya misalnya gitu kan, saya merasa kok timpang banget sih gitu kan, kok hubungannya begini sih, kok berasa aku di bawah dia di atas gitu kan. Tapi suami saya yang melakukan itu tidak terasa, tidak menyadarinya. Maka itu saya harus mengkomunikasinya kepada dia. Mencoba untuk berkomunikasi secara asertif kepada pasangan saya. Ini loh yang saya rasakan gitu kan. Saya merasa dibeginikan gitu kan. Saya merasa dengan kamu melakukan itu, saya merasa seperti ini gitu. Itu dikomunikasikan harusnya. Kalau tidak dikomunikasikan, dia mana tahu gitu kan. Dia nggak tahu dan kita pun terus berada dalam kondisi yang tidak nyaman, merasa di bawah dan sebagainya itu. Oke, tapi kan gini, ini yang menarik. Sekali lagi ini perlu ada garis merah yang perlu kita tebalkan itu. Kalau tadi pernikahan antar negara itu karena orientasi yang coba-coba ini yang memang perlu mendapat perhatian gitu. Mas Rian ini, advice-nya seperti apa sih? Jangan sampai menikah itu karena coba-coba, karena persoalan tadi, aspek sosial tadi, lalu muaranya juga muara yang menyakitkan kan gitu. Iya, saya kira yang perlu dipahami sekali lagi bahwa pernikahan itu kan bukan ritual yang main-main, saya kira ya. Betul, sepakat. Betul. Dan itu yang kemudian harus benar-benar diperhatikan. Calon pasangan kita itu seperti apa? Kalau perempuan itu seperti apa? Laki-laki juga seperti apa? Apakah dia ketika dari luar sisi personalnya seperti apa? Itu yang saya kira yang paling menonjol, kemudian kepertimbangan personal. Apakah punya komitmen yang sama untuk membangun keluarga yang setimbang, harmonis, atau
Bahkan dalam tanda petik ya sama-sama main-main aja gitu. Nah, kalau persoalannya sama main-main aja itu saya kira ya akan bahwa kemudian resiko punya permasalahan dalam perkawinan itu saya kira jauh lebih besar dengan embel-embel main-main tadi, saya kira coba-coba tadi. Dan sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah ini institusi sosial, perkawinan itu institusi sosial yang memang sebaiknya tidak untuk dicoba-coba, saya kira seperti itu. Serius tuh ya, ada orientasi yang serius kan gitu kan. Hanya kan kadang-kadang tadi menikah itu kan karena faktor lingkungan kan juga ada dominasi faktor lingkungan kan gitu. Nah sekarang di kalangan mahasiswa, Mbak Nina melihat sejauh mana sebenarnya keinginan mahasiswa itu kan ada pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Mbak Nina melihat katakan di Jogja seperti apa kondisinya? Jogja ini kota pelajar ya. Oke. Artinya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri yang datang ke sini gitu kan. Dan memiliki pacar bule itu masih merupakan gengsi atau kebanggaan tersendiri terhadap mahasiswa-mahasiswa kita. Saya kira sih seperti itu. Dan kalaupun mereka nanti mau melanjutkan ke pernikahan, istilahnya kita aja pacaran dengan sesama orang Indonesia, penggaliannya harus betul-betul kan. Karena dengan orang ini kita mau menghabiskan hidup kita gitu kan. Apalagi dengan orang dari luar negeri yang kita belum pernah ketemu orang tuanya, kita nggak tahu seperti apa dia di sana gitu kan. Penggaliannya harus berkali-kali lipat lebih dalam. Dan dari aspek ekonominya juga sangat luar biasa ya. Ya. Misalnya katakanlah di Jalan Wonosari dengan Piungan kan nggak begitu jauh misalkan kan gitu kan. Tapi kalau misalkan sekarang di Indonesia dengan di sana di Sydney kan luar biasa. Iya betul. Nah gimana sekarang? Artinya kalau ini menjadi orientasi, apa yang sebaiknya harus dilakukan? Menggali lebih dalam. Menggali lebih dalam. Pertemukan kalau misalnya dia memang serius, kenapa dia nggak bawa orang tuanya ke sini? Atau mengenalkan orang tuanya atau keluarganya atau apa? Atau mungkin kita sendiri yang pinter cross check gitu kan? Sekarang kan udah ada mesin pencari Google tuh. Mungkin dia bilang orang tuanya kerja di mana, kita search gitu kan. Oh ini gitu. Yang pasti sih kita mendapatkan informasi yang lengkap tentang orang ini. Lengkap, ditelaah, diteliti, berdoa, baru menikah kan gitu. Iya betul. Soalnya dengan orang Indonesia aja kita menggali dalam gitu kan. Apalagi dengan orang luar negeri harus digali lebih dalam lagi. Mas Rian, hambatannya apa sih hambatannya? Awareness culture saya kira ya. Ke pemahaman soal kebudayaan masing-masing. Kalau misalnya Jawa dan Batak aja misalnya itu kan relatif berbeda. Dan menemukan titik temu keduanya juga tidak mudah saya kira. Apalagi kalau kemudian pasangan kita dari luar. Kalaupun kemudian hambatan bahasa bisa dilalui, saya kira pemahaman selanjutnya adalah tadi pemahaman terhadap kebudayaan itu yang saya kira jauh lebih penting ketika seseorang harus memutuskan saya harus menikah dengan si A yang dari luar negeri, yaitu karena misalnya karena cinta atau motif apapun. Jadi perkawinan dua etnis ini saya kira yang jauh lebih penting adalah bagaimana memahami tadi kebudayaan mereka, kebudayaan kita itu menjadi lebih setimbang gitu. Sehingga tadi seperti yang penelpon tadi sampaikan, ada kesetimbangan atau kesetaraan posisi yang benar-benar. Kita tunggu dulu dan bincang hari ini kembali setelah pariwara berikut. Kami kembali sesaat lagi. Mbak Rina, Mas Rian, kalau Mas Rian ini kan gini, ada yang mengkhawatirkan atau ada asumsi nih, ini kebanyakan loh ya, kalau menikah dengan orang-orang luar negeri ini endingnya pasti cerai. Asumsi ini sepertinya benar ya Mas Rian? Kalau dilihat dari sosialita kita, saya kira itu banyak terjadi Mas. Selebriti kita saya kira ketika mereka punya suami dari luar,
yang kita lihat sekarang toh mereka bercerai gitu. Itu dari sisi bahwa mereka misalnya punya pola komunikasi yang bagus dengan mereka, punya sisi ekonomi yang bagus, atau paling tidak sama dengan mereka. Itu pun toh kemudian cerai gitu. Apalagi kemudian masyarakat kita yang satu tidak dalam sorotan media, saya kira proses itu memang jauh, saya kira lebih besar dari adanya perceraian dan lain sebagainya, atau kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi kalau misal menggunakan representasi dari masyarakat kita itu adalah para artis itu, yang muncul di permukaan adalah mereka bercerai. Sebagian besar mereka bercerai kayak gitu. Kalau misalkan ada fakta bercerai, tapi juga ada fakta yang indah juga, tapi kan lebih banyak kan bercerai. Ini sebaiknya masyarakat harus bagaimana nih? Saya kira kembali ke persoalan ini karena konteks pernikahan itu tidak jauh dari terma cinta gitu saya kira ya. Jadi harus kembali ke sana saya kira. Jadi pasangan itu kan kemudian kalau dalam agama misalnya ya karena dipertautkan, dipersatukan, bukan dalam proses pilihan-pilihan itu saya kira. Jadi kalau kemudian harus seperti apa itu saya kira kembali ke sisi personal masing-masing. Apakah berharap rumah tangganya kemudian menjadi lancar seperti yang dicita-citakan, atau saya kira semua orang akan berpikir seperti itu, tapi perbedaan budaya dan lain sebagainya saya kira juga punya kontribusi yang besar terhadap perceraian, kekerasan dan lain sebagainya saya kira. Tapi kalau di Mbak Nina yang tadi ada pasangan asing tadi itu prosesnya dulu pacarannya berapa lama? Ada nggak informasi untuk itu? Saya kurang tahu informasinya seperti itu sih. Dulu dia dipertemukan di Indonesia atau di Indonesia? Di Indonesia gitu. Di Indonesia. Dalam satu tempat kerja yang sama atau? Di Yogyakarta sih. Di Yogyakarta gitu ya? Bertemunya. Oh gitu. Tapi prosesnya bertemunya dengan nikahnya itu berapa lama nggak ada gambarannya? Belum tahu saya. Baik, kalau kemudian sudah ada gambaran dia langsung menikahnya kan di Indonesia kan? Itu prosesnya apakah dari laki-laki itu pria ada keluarganya yang ke Jogja atau bagaimana ceritanya? Ada nggak informasi itu Mbak Nina? Saya mesti minta data dulu kalau begini, gitu maksudnya ya? dengan konselornya karena untuk data-data yang detail seperti itu kan kita perlu izin konselor dulu apakah bisa untuk dibicarakan di sini. Saya hanya ingin menyampaikan itu penting sebagai konfirmasi, sebagai bentuk keseriusan tadi Mbak Ina mengatakan. Iya, Laki-laki betul. tadi. Jangan-jangan menikah, ini walinya siapa nggak jelas, orangnya dari mana nggak jelas, terlihat parlente di sana tapi miskin di negara sana, itu kan kita nggak tahu juga. Banyak kan yang ke kita saya kira seperti itu. kan gitu. Iya, Ya maksudnya kan? kita melihat luarnya aja gitu kan, karena kan selama ini paradigma orang Indonesia terhadap orang luar negeri adalah keren nih gitu kan, mungkin gitu ya. di sana pekerjaannya bagus, ekonominya mapan segala macam, tapi kan kita nggak tahu sebetulnya seperti apa. Gitu. Dan untuk menikah itu kan saya rasa bukan cuman cinta gitu ya, dia harus siap dengan penyesuaian, dengan banyak sekali penyesuaian, dengan banyak sekali kompromi gitu. Jadi menikah ya gitu. Tapi kalau Mas Rian, kalau misalnya ada gejala apakah laki-laki atau wanita atau siapapun yang di Indonesia itu ada arah mau menikah dengan orang luar negeri, gimana sebaiknya mengambil keputusan? Kalau memang itu didasarkan pada tadi prinsip saling mencintai itu saya kira ya, sebenarnya tidak masalah. Artinya sebagai landasan itu kan kemudian harus tadi proses pemahaman kebudayaan. Artinya proses bahkan ketemu kemudian melangsungkan pernikahan kan butuh waktu. Nah, selang waktu antara itu saya kira bisa dipakai untuk tadi mencari kelengkapan informasi antara pasangan. Misalnya orang yang dari luar akan mencari informasi apapun yang dari dalam. Sebaliknya seperti itu. Dan itu proses yang sangat alami saya kira. Menemukan titik kesamaan antar pasangan itu proses alami dalam
berkeluarga. Tapi kalau misalnya ada wanita, dia katakanlah bahasa anak muda itu dilema gitu. Ada dia bertemu dengan laki-laki yang di Indonesia atau laki-laki yang di luar negeri. Pilihannya harus bagaimana sekarang ini? Kalau pertanyaan seperti itu agak susah sebenarnya. Artinya gini, artinya kan ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau misalkan kita bicara soal cinta besar rasa, tapi kan ada fakta, ada logika berpikir yang harus juga tidak boleh diabaikan. Gimana Mas Rian? Ya, kalau dengan pertimbangan-pertimbangan rasio, saya kira dua-duanya punya plus minus juga. Satu dari sisi sesama etnis atau minimal dari Indonesia, saya kira ya, etnis-etnis yang ada di Nusantara, saya kira pola komunikasinya jauh lebih mudah. Kemudian kalaupun ada persoalan-persoalan, saya kira juga bisa dikompromikan dengan lebih mudah. Iya, betul. Nah, kalau dari luar, kalaupun sudah melewati persoalan komunikasi tingkat bahasa, tadi pemahaman kebudayaan juga harus terus ditempel, artinya harus terus dikomunikasikan, kayak itu. Sisi positif dan negatifnya saya kira dua-duanya punya. Hanya kemudian kalau kira-kira lebih baik yang mana, itu saya kira kemudian kembali ke persoalan personal ya. Ya, karena Mas Rian bukan pelaku masalahnya. Betul sekali. Oke. Mbak Nina, ada nggak ada cerita, misalkan katakanlah sudah menikah, lalu katakanlah laki-lakinya di Indonesia atau wanita yang di Indonesia atau sebaliknya, pernah nggak ada cerita seperti itu? Komunikasinya bagaimana itu? Maksudnya pasangan kan gitu kan? Yang satu di katakanlah, yang satu di Indonesia, yang satu di luar negeri. Nah, luar negeri atau sebaliknya gitu. Bagaimana cara berkomunikasi? Menjalin hubungan yang tetap harmoni gitu. Itu kan identik dengan LDR, long distance relationship. Dalam LDR itu kan yang dibutuhkan sebetulnya kepercayaan. Trust gitu kan. Bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada pasangan kita dan pasangan juga memberikan kepercayaan kepada kita. Bagaimana kita menjaga kepercayaan yang sudah diberikan itu. Komunikasi saya rasa harus tetap berjalan ya. Karena kan sekarang teknologi sudah banyak gitu kan. Bisa chatting, bisa Skype gitu kan. Apapun lah digunakan untuk menjaga kelanggengan komunikasi itu. Dan keterbukaan juga perlu. Karena kalau tidak sulit sekali itu long distance yang beda di Indonesia, beda kota aja susah gitu kan. Gimana beda negara, maka komunikasi itu harus betul-betul dijaga. Kemudian bagaimana cara berkompromi yang baik? Berkompromi itu kan sebetulnya bukan mengalah ya, tapi win-win solution. Ya, win-win solution. Tapi orang-orang luar negeri itu kebanyakan lebih banyak ngalah atau lebih banyak mendegresi kebanyakan? Gimana Mas Rian? Saya kira yang perlu ditekankan adalah bagaimana mencari titik temu. Jadi dalam kajian cross culture, saya kira kalau mau dilihat lebih detail ada banyak kesamaan ketika orang-orang bertemu. Gitu. Misalnya teman-teman yang mendapat pasangan dari luar, bisa jadi mereka pada titik tertentu punya persamaan ketika dalam proses pekerjaan atau pendidikan atau hobi dan lain sebagainya. Itu yang saya kira menjadi pemicu kenapa itu kemudian bisa saling punya komitmen untuk membangun rumah tangga. Di Indonesia saya kira kalau kita lihat dari sisi tadi cross culture itu banyak sekali kesamaan, pertemuan kesamaan. Misalnya sesama kalau Jawa, Indonesia, kemudian mana lagi tempat pekerjaan yang sama misalnya atau hobi yang sama, itu kan menjadi titik-titik yang poin-poin kesamaan yang seharusnya ditonjolkan, bukan kemudian mencari mana yang tidak ketemu. Perbedaan. Saya kira perbedaannya. itu. Oke. Terakhir nih, apa komentar Mas Rian terhadap pernikahan beda etnis? Ini fenomena yang sangat biasa saya kira. Jadi kalaupun kemudian tadi benar ada Ibu penelpon tadi menyatakan bahwa penelitian ataupun data-data kekerasan soal ini harus diungkap. Artinya ini ada dan tidak boleh ditutup. Harus diungkap bahwa pernikahan sesama etnis pun ada kekerasannya, apalagi pernikahan dengan berbeda etnis. Jadi kajian seperti ini memang harus dikemukakan lebih lanjut, terutama tentang data-data itu, sehingga preferensi teman-teman yang kemudian ingin memilih pasangan dari luar negeri itu punya
informasi yang seimbang, yang cukup, kemudian mereka bisa menentukan baik dan buruk pilihan-pilihan mereka sendiri. Artinya jangan hanya mengutamakan cinta. Betul. Artinya kan ada pertimbangan lain kan. Betul. Daripada cinta dilakukan membuat kita sakit hati, mending nggak usah lah kan gitu. Logika berpikir kata Mas Logika Adam. berpikir ya. Oke, Mbak Nina terakhir apa nih yang saran Anda? Sama, pertanyaan sama. Saran saya kurang lebih sama sih. Menikah satu negara beda kota aja, penyesuaian budaya itu perlu gitu kan, apalagi dengan menikah orang di luar negeri gitu kan. Maka itu kemampuan, jadi bukan cuma cinta, betul, kemampuan menyesuaikan diri dan kemampuan berkompromi itu amat sangat dibutuhkan sekali. Gitu. Bagaimana dia paham, oh nanti kalau aku menikah dengan dia, budaya kita kan berbeda nih, aku harus siap-siap menerima dia, dan dia juga pasti harus bisa menerima aku, dan bagaimana kita berkompromi mengenai itu. Baik. Mbak Nina, terima kasih Mas Rian, Maturun, dan pemirsa. Ini akhirnya kita bicara siang ini tanpa kesimpulan, ya kan? Ini masalah rumit nih, masalah cinta nih, masalah rumit. Artinya cinta itu yang memutuskan adalah pelaku. Saya, Mbak Nina, Mas Rian juga tidak bisa memutuskan. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Azam Sogadam, selamat sore, salam Indonesia. Mbak Nina, Maturun, Ya, Mas terima Rian. kasih.